Masya Allah jemaah rahmatullah. Jadi Bangsar ini tidak kapok-kapoknya kemudian ingin membubarkan kajian Dr. Syafir Sabah Salama. Ini menunjukkan jemaah rahmatullah betapa bencinya mereka dengan dakwah sunnah Nabi SAW. Betapa tidak senangnya mereka dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Betapa mereka ini kepanasan mendengarkan kajian-kajian sunnah Nabi SAW. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ada fakta yang menarik zaman rahmatullah yang diungkapkan oleh salah satu ikhwah kita berkaitan dengan kajian Dr. Syafir Reza Basalama yang kedua kalinya beliau adakan dalam kurung waktu yang tidak jauh berbeda setelah kajian beliau dibubarkan oleh Bangsar, begitu pula dengan GP Ansor di Surabaya. Tetapi kali ini, apa yang ingin dilakukan oleh Bangsar dan GP Ansor itu tidak berhasil. Jadi mereka ini sedia kalanya ingin membubarkan kajian Dr. Syafir Reza Basalama yang kedua kalinya. Namun Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah menggerakkan hati-hati saudara-saudara kita kaum muslimin dari perkumpulan orang-orang Ambon di Surabaya. Sehingga mereka inilah yang kemudian menjadi pengaman atau mengkoordinir perjalanan tablik akbar atau kajian Dr. Syafir Reza Basalama di 3 tempat kalau saya tidak salah. Nanti kita lihat dengan seksama apa yang disampaikan oleh ikhwah ini berkaitan dengan perjalanan dakwah Ustaz Syafir Reza Basalama yang kedua kalinya dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda di masih kawasan di Surabaya yang kemudian ingin digagalkan Bangsar. Masya Allah jemaah rahmatullah. Jadi Bangsar ini tidak kapok-kapoknya kemudian ingin membubarkan kajian Dr. Syafir Reza Basalama. Ini menunjukkan zaman rahmatullah betapa bencinya mereka dengan dakwah sunnah Nabi SAW. Betapa tidak senangnya mereka dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Betapa mereka ini kepanasan mendengarkan kajian-kajian sunnah Nabi SAW. Ya terlepas daripada itu zaman rahmatullah, kita tidak tahu mereka ini maunya apa sih. Apakah mereka benar-benar tersakiti dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz salafi atau secara khusus Dr. Syafir Reza Basalama, adakah kata-katanya Dr. Syafir Reza Basalama yang menyakiti mereka, yang menyinggung mereka? Oh, zaman rahmatullah, agama ini adalah agama tauhid. Jadi otomatis ustadz-ustadz yang memang benar-benar berjalan di atas manhaj al-haq ini, manhaj yang benar ini, pasti mendakwakan tauhid, pasti akan menjelaskan kesyirikan. Itu otomatis zaman rahmatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Di sini kita mengajak manusia kepada apa? Apakah kepada ormas, kepada lembaga, kepada joget-jogetan, kepada dadut-dadutan, kepada sesuatu yang berbau maksiat, kesyirikan, bid'ah? Tentu tidak, zaman rahmatullah. Kita mengajak manusia kepada tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengisahkan Allah, meninggalkan semua wasilah tabarruk yang berbau kesyirikan yang dahulunya orang-orang kafir itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sudah melakukannya. Jadi tradisi tawassul, tabarruk yang mengandung kesyirikan kepada mayit ataupun kepada hal-hal yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu bukan perkara baru. Yang banyak dilakukan orang Islam dewasa ini di zaman kita sekarang ini itu adalah merupakan dosa-dosa orang-orang terdahulu yang diwariskan sampai sekarang ini yang kemudian syaitan dan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya itu kemudian mengajarkan kesyirikan sebagaimana mereka mengajarkan kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah. Ustadz-ustadz yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, mereka yang senantiasa mengamalkan hadis, yang senantiasa mengamalkan qala Rasulullah, itu akan senantiasa menjelaskan sunnah dan akan pasti menjelaskan tentang bid'ah. Itu apa namanya? Sesuatu yang lumrah zaman rahmatullah. Dan kita mendapatkan perkara ini dari zaman ke zaman.
dari zamannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian generasi a'immatul arba dan generasi setelahnya, itu akan senantiasa mengajak manusia kepada sunnah. Ayo menghidupkan sunnah, memanjangkan jenggot, memotong kumis, apalagi cingkrang. Itu adalah merupakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dikritisi oleh orang-orang aswaja. Yang banyak yang orang-orang aswaja itu mengatakan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita kritik amalan-amalan bid'ah mereka, mereka kemudian marah, mereka kemudian temperamen, mereka kemudian kepanasan. Apa ini cara beragama seperti ini zaman rahmatullah? Ketika kita menyampaikan sunnah, kalian bantah sunnah itu. Ketika kami menyampaikan itu bid'ah, kalian mengatakan itu salafi wahabi. Hadisnya cuma bid'ah. Dan memang zaman rahmatullah. Kenapa kalimat ini banyak terlontarkan kalimat bid'ah? Karena di sisi mereka banyak melakukan amalan bid'ah. Apa istilahnya? Apa lagi yang kita bisa ucapkan kalau bukan kalimat bid'ah? Apa kalimat sunnah? Yang kalian lakukan itu sunnah. Apa yang kalian lakukan itu adalah merupakan sebuah ketaatan, joget-jogetan, tawasul, tabarruk yang mengandung kesyirikan, dikatakan sunnah. Dari mana orang yang beragama seperti ini, yang katanya hebat baca kitab kuning? Kitab kuning apa yang kalian baca? Ya, katanya hebat dalam kitab nahwu dan sorof. Kalau ente pintar nahwu dan sorof, ngapain semua ilmu alat itu? Kalau kalian tidak menjadikan ilmu alat itu untuk menuntun kalian kepada sebuah jalan kebenaran. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi cerdas, mereka pintar, mereka ahli dalam kitabnya, tapi mereka sesat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi Yahudi ini maghdub, mereka dimurkai oleh Allah karena mereka ini cerdas, pintar, tapi menjadikan kecerdasannya untuk menyesatkan manusia. Jadi jangan seperti adanya orang Yahudi seperti ente. Ngakunya hebat baca kitab kuning, ngakunya hebat nahwu dan sorof, kemudian banyak mengkritik ustadz-ustadz yang tidak bagus nahwu dan sorofnya, padahal ya, kadang lumrah orang terjatuh dalam kesalahan. Namun kenapa ilmu tersebut tidak menuntun Anda? Karena ada kesombongan dalam diri Anda, menolak kebenaran, menolak sunnah Nabi SAW. Dan apalah artinya orang jago baca kitab kuning, jago hebat nahwu sorofnya, namun tidak menjadikannya orang cerdas dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak mengerti mana yang sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana kesyirikan. Nah, inilah sebagian orang zaman rahmatullah tertipu dengan ilmu yang dia miliki seperti orang Yahudi. Ya, dengan kecerdasan dan kepintarannya, mereka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sesuai dengan hawa nafsu mereka ambil. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak mendapatkan cuan, mereka tidak ambil. Allah musta'an, Allah musta'an. Tapi zaman rahmatullah, tanpa panjang lebar, kita saksikan sedikit apa yang diutarakan, disampaikan oleh saudara kita, salah satu ikhwah kita, berkaitan dengan usaha, semangat, kesungguhan Bangsar dan Ansor untuk membubarkan kajian Dr. Syafii Reza Basalamah yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggagalkan misi mereka. Inilah zaman rahmatullah. Mereka kepanasan dengan dakwah sunnah. Mereka tidak senang dengan dakwah sunnah. Mereka membenci dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, tak ada maksiat, tidak pernah bersatu. Kita simak videonya dengan seksama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Syafiq kembali mengisi kajian di Surabaya. Tepatnya di hari Sabtu kemarin tanggal 3 Maret 2024. Alhamdulillah, beliau mengisi 4 jadwal kajian di 3 tempat berbeda dalam kurun waktu 1 hari. Masya Allah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, aman, terkendali biidnillahi ta'ala. Lo kok bisa? Iya, ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Loh, emangnya si oknum itu gak datang lagi buat bubarin kajian? Mereka datang lagi untuk bubarin kajian. Dan begini ceritanya. Kajian pertama Ustadz Syafiq dimulai dari ba'da subuh, beliau mengisi di daerah Ampel. Kemudian setelah itu beliau kembali ke hotel dan nanti akan kembali mengisi kajian di ballroom hotel mulai dari pagi sampai dengan menjelang siang. Kemudian beliau menuju ke daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Beliau mengisi ba'da asar dan ba'da maghrib di sana. Nah, kapan oknum ormas itu datang buat bubarin kajian?
Saya dikabari sama salah satu teman saya yang ikut mendampingi Ustadz ke Surabaya. Beliau ngechat pada saat acara kajian di hotel. Dia mengatakan, si oknum ormas itu datang lagi. Akhirnya kami di sini panik semua. Panik. Kami memikirkan bagaimana kondisi Ustadz, bagaimana keselamatan Ustadz di sana. Kok bisa-bisanya mereka datang ke hotel untuk membubarkan kajian Ustadz di sana. Kemudian gak lama setelah itu teman saya memberi kabar lagi. Ternyata sepanjang kajian Ustadz Syafiq di Surabaya kemarin, Ustadz Syafiq didampingi oleh teman-teman dari perkumpulan orang Ambon. Masya Allah, itu membuat saya dan kami semua yang ada di sini kemarin itu lega sekali. Kami akhirnya tidak terlalu kepikiran bagaimana keadaan Ustadz Syafiq di sana, bagaimana keamanan Ustadz Syafiq di sana. Malah justru saya pribadi lebih kepikiran kepada si oknum ormas ini. Aduh, saya berpikir gimana nanti nih kalau ternyata mereka bertemu dengan perkumpulan orang Ambon ini. Waduh, bisa habis mereka. Yang jaga Ustadz Ambon-Ambon, Pak. Ambon. Tapi alhamdulillah, singkat cerita, ketika mereka datang ke hotel itu tidak ada perkumpulan orang Ambon di hotel itu karena mereka sedang istirahat. Akhirnya mereka berdiskusi dengan pihak hotel. Kemudian ada panitia dari ibu-ibu. Karena pengajian di hotel ini khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk muslimat. Jadi nggak ada ikhwannya sama sekali. Panitianya pun ibu-ibu. Makanya mereka akhirnya berdiskusi dengan emak-emak di sana. Ya kalah telaklah mereka. Akhirnya mereka nggak bisa berkutik. Kajian berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu lanjut ke acara berikutnya, kajian di daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Mereka datang lagi. Si oknum ormas ini datang lagi ke kajian itu. Entah berkoordinasi apa dengan panitia, intinya tetap sama, yaitu ingin membubarkan kajian Ustadz Syafiq. Ba'da asar adalah kajian muslimat, khusus untuk ibu-ibu lagi. Sedangkan kajian yang terbuka untuk umum baru nanti ba'da maghrib. Mereka sudah datang sejak ba'da asar. Kemudian berada di satu ruangan, berkali-kali berdiskusi dengan panitia. Dan qadarullah ternyata kajian tetap lanjut berjalan. Sampai dengan malam hari pun seperti itu. Nah, teman-teman dari perkumpulan Ambon itu sudah bersiap siaga ketika kajian di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu. Namun ternyata yang melakukan pengamanan di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu bukan teman-teman dari perkumpulan Ambon, melainkan dari TNI AL. Jadi ada teman yang mendapatkan informasi bahwa salah seorang dari TNI AL itu sudah mengatakan terhadap oknum-oknum ormas ini tadi, mengatakan bahwa di sini bukan daerah kalian, di sini wilayah kami, TNI AL. Jadi jangan sampai ada yang mencoba bikin keributan di sini kalau nggak mau ditindak sama kami, TNI AL yang ada di sini. Jadi jangan pernah pesimis teman-teman. Kalaupun kita tidak diterima di satu tempat, mungkin ada tempat-tempat yang lain yang masih mau menerima kita. Yang penting kita tetap menebarkan manfaat, kita tetap tebarkan kebaikan, kita tetap dakwahkan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum.